film diawali dengan memperlihatkan aksi baku hantam seorang bocah kecil melawan bocah yang lebih besar di sebuah lapas. Setelah puas berbaku hantam, bocah yang bernama Adonis Creed ini yang merupakan anak yatim piatu sekaligus tokoh utama dalam film ini dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Mary Annie. Ternyata Mary merupakan ibu tiri Adonis yang selama ini tidak dia ketahui. Jangankan ibu tiri, bahkan ayahnya pun dia tidak kenal. Di sini terungkap fakta bahwa Adonis adalah anak dari Apollo Creed yang merupakan petinju legendaris yang sudah wafat. He passed before you were born, but you had a father. I don't have no father. What did you say? What was his name? He was my husband. Dan singkat cerita, Mary pun akhirnya mengasuh Adonis. Do you think you'd want to do that? Adonis, I would like it very much if you would come and stay. Beberapa belas tahun kemudian, Adonis pun kini sudah tumbuh dewasa dan bekerja di sebuah perusahaan PT Mencari Cinta Sejati. Namun Adonis mengundurkan dirinya karena dia merasa ini bukan passionnya. This career just ain't for me. What are you gonna do? You're joking, right? You get a promotion and you're quitting? Pada suatu siang, Adonis pergi ke sebuah gym tinju milik keluarga ayahnya untuk berlatih menjadi petinju. Namun pamannya melarangnya karena tak mau nasib Adonis sama seperti ayahnya. You know I ain't training, ain't nobody training you. I'm gonna make sure about that. Your daddy died in the ring. This ain't no joke. Namun Adonis tetap kekeh dan mengajak petinju di sana untuk sparring. Dan salah satu petinju yang bernama Kevin Greer menerima tantangan itu. Namun sungguh sangat mengejutkan karena Adonis berhasil mengalahkannya hanya dengan satu ronde saja. Oh my God. Semakin merasa percaya diri, Adonis menantang lagi petinju di sana. Hingga muncul seorang petinju terhebat di gym itu. Dia bernama Danny Wheeler yang sudah melakoni 18 pertandingan tanpa kalah satu kali pun. Singkat cerita, mereka pun bertarung di sini. Namun Adonis akhirnya kalah karena saat ini Danny memang bukan kelasnya. Dan sesampainya di rumah, Adonis yang mukanya bonyok pun akhirnya diomelin sama emaknya. Karena ternyata emaknya juga melarang Adonis untuk terjun ke dunia tinju. Meskipun begitu, Adonis tetap teguh dengan pendiriannya untuk menjadi seorang petinju dan pergi ke sebuah kota yang bernama Philadelphia. Di sana dia pergi ke Adrian Restaurant untuk menjumpai Rocky, seorang petinju legend yang pernah mengalahkan ayahnya. Adonis meminta Rocky untuk melatihnya, namun Rocky masih ragu untuk melatih Adonis. Di suatu malam sebelum tidur, Adonis melihat info bahwa akan ada pertandingan antara Danny melawan Ricky Colon, seorang petinju yang tak terkalahkan. Di saat Adonis ingin lanjut tidur, Adonis merasa tidak bisa tidur karena terganggu oleh suara musik tetangganya. Dia mencoba menegur tetangganya itu, namun ujung-ujungnya malah dia naksir karena tetangganya itu adalah Di keesokan harinya, Adonis pergi ke sebuah gym tinju. Adonis pun langsung nyelonong masuk tanpa ucap assalamualaikum atau minimal basa-basi kayak seperti ini. Di dalam sana, dia melihat seorang petinju bernama Leo Supriyono.
Maksud saya Leo Sporino yang sedang berlatih. Singkatnya, Adonis pun mendaftarkan dirinya di gym itu dengan nama Donnie untuk menutupi identitas aslinya yang merupakan anak dari Apollo Creed. Sepulang dari latihan, tak sengaja Adonis melihat konser dari Bianca yang merupakan tetangganya, dan Adonis pun jadi semakin naksir. Di keesokan harinya, Adonis mendapat kabar bahwa pertandingan antara Danny dan Ricky gagal diadakan. Semua ini akibat kerusuhan yang terjadi karena Ricky tidak bisa menahan emosi saat sesi timbang badan. Adonis kembali menjumpai Rocky. Dia meminta sedikit tips menu latihan dari Rocky, dan Rocky pun memberikannya. Okay, here you go. Good luck with that. Di malam hari, Adonis yang kesepian karena jauh dari emaknya, akhirnya dia mengajak Bianca untuk makan malam, dan tak sengaja makan malam pun berubah menjadi kencan. Di keesokan paginya, Rocky datang ke gym lamanya yang juga merupakan tempat Adonis berlatih. Rocky bertemu dengan teman lamanya yang bernama Pete. Tapi karena ini di Amerika, jadi menyebutnya bukan Pete, tapi Pete. Pete memperkenalkan Rocky dengan anaknya yaitu Leo dan meminta Rocky untuk bergabung dalam timnya melatih Leo. Namun dengan halus Rocky menolak karena ternyata kedatangannya di sini untuk melatih Adonis. Singkat cerita, karena Rocky menganggap ayahnya Adonis adalah orang yang istimewa, Rocky pun kini mau melatih Adonis yang kini sedang menggunakan nama samarannya sebagai Donnie. Singkatnya, latihan Adonis pun dimulai. Mulai dari lari pagi, menangkap ayam dalam 30 detik, dan lain-lain. Setelah selesai latihan, Adonis pergi ke kamar kos Bianca. Ya, namanya juga kucing. Awalnya sih cuman main musik, tapi ujung-ujungnya malah main kuda-kudaan. Katlah banyak jomblo yang nonton. Di keesokan harinya, Adonis dan Rocky yang sedang latihan dihampiri oleh Pete. Dan singkatnya, Pete ingin mengajak Adonis untuk disparingkan di laga resmi. Namun dengan syarat, Adonis harus menurunkan berat badannya 5 kg agar bisa sesuai dengan peraturan berat badan tinju resmi. Namun di sini Rocky menolak karena masih terlalu cepat untuk Adonis yang baru beberapa hari menjalani latihan dan tentu saja belum siap. Sepulang dari latihan, Adonis terus merayu Rocky agar mau menerima tantangan Pete. Adonis pun terus memaksa, bahkan dia memaksa melakukan training camp di rumah Rocky. Hingga akhirnya Rocky pun menyetujuinya. Di keesokan paginya setelah selesai sholat subuh, Rocky melakukan latihan mereka dengan berlari menuju Front Street Gym, sebuah daerah yang dipenuhi dengan anak motor. Sesampainya di sana, Rocky mengenalkan Adonis dengan orang-orang di gym tersebut yang akan menjadi tim dari Adonis. Dan latihan Adonis di Front Street Gym pun dimulai. Singkat cerita, hari pertandingan antara Adonis dan Leo pun tiba. Di ruang ganti, Pete datang menjumpai Rocky. Dia penasaran tentang Adonis karena Pete mendapatkan kabar dari LA bahwa Adonis adalah anak dari Apollo. Rocky pun mengiyakannya dan meminta Pete untuk merahasiakan itu karena Adonis tidak mau statusnya sebagai anak Apollo dianggap sebagai sebab ia bisa menjadi petinju hebat. Karena Adonis ingin sukses dengan jerih payahnya sendiri.
I apologize. Dan sesaat sebelum pertandingan dimulai, saat sarung tangan Adonis sudah terpasang dan sudah dibalut dengan perban, tiba-tiba Adonis merasa grogi dan mendadak pengen hingga akhirnya sarung tangannya pun dilepas kembali beserta perbannya. Fight, are they too tight? I'm freaking out, okay? I'm freaking out right now. I gotta take a shit. Hey, Red, I'm gonna need some help here. Can you, We'll be right out. Soalnya repot juga anti ceboknya kalau pakai sarung tangan tinju. Jangan dibayangin. Dan setelah selesai, mereka pun menuju ring tinju dan pertandingan pun dimulai. Di ronde pertama, Adonis tampak kesulitan menghadapi Leo. Namun di ronde kedua, dengan jurus yang diinstruksikan dari Rocky, Adonis berhasil menumbangkan Leo. I want you to throw your left under the radar. Then when you come up with this shovel hook. Di keesokan harinya, kabar Adoni yang berhasil memenangkan pertandingan itu pun tersebar. Namun ternyata ada juga kabar yang membocorkan identitas Adoni sebagai anak Apollo Creed yang menghebohkan jagat pertinjuan Amerika. Let's go back for a second. A little history on Apollo Creed. Di sisi lain, manajer dari Ricky Colon yang bernama Tommy Holiday yang mendengar kabar itu pun segera memanfaatkan hal itu untuk menantang Adoni. Tommy pun datang menjumpai Rocky dan Adoni membahas tentang tawaran pertarungan antara Adoni dan Ricky. Now, nobody needs to know these fights were in some hole in the wall. You've been down in Mexico doing pro fights, eh? I've got you as 15. Hal ini dikarenakan pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir Ricky sebelum pensiun, dan melawan seorang anak petinju legend akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Ricky dan tim. Rocky tak langsung menerimanya dan Tommy memberi waktu 1 hari lagi untuk Rocky bisa mempertimbangkannya. Why don't you both take a day, talk about it? Hari pun berganti, Donnie mendatangi Rocky dan memintanya untuk menyetujui tantangan Ricky itu. Namun Rocky menolaknya karena menganggap Donnie belum siap. Karena Rocky tahu bahwa Ricky adalah petinju profesional yang sudah sangat matang dan kaya akan pengalaman. Namun Adoni tetap bersikeras ingin bertarung, hingga Rocky pun tak bisa menghentikannya. Scene pun berganti. Latihan keras pun dimulai, namun di tengah latihan tiba-tiba Rocky muntah. Dan setelah dibawa ke RSUD terdekat, ternyata Rocky mengidap penyakit kanker. Namun Rocky meminta dokter untuk merahasiakan hal ini dari Adoni karena dia harus fokus dengan latihannya. Well, at least take these. It has information on your diagnosis. Meski begitu, setelah agak baikan, berkat minum puyer dan pakai balsem, di keesokan harinya latihan kembali dilakukan. Namun setelah selesai latihan, Adoni menemukan fakta tentang penyakit yang diderita Rocky. Rocky pun meyakinkan Adoni bahwa tidak ada apa-apa dan semuanya akan baik-baik saja. Namun ada kata-kata Rocky yang menyakiti hati Adoni yang menganggap Adoni bukanlah keluarganya, jadi harus fokus latihan saja. Adoni yang sudah sayang pada Rocky dan menganggapnya sebagai ayah, akhirnya sakit hati, marah, merajuk dan pergi. Adoni pun pergi menjumpai Bianca di acara konsernya. Namun bukannya memberi semangat, Adoni yang saat itu masih panas malah membuat kerusuhan dengan menghajar fans Bianca yang menyinggungnya. Alhasil, Adoni pun harus masuk ke hotelnya Bronson dan ditahan selama 1 hari 1 malam.
Buat kalian yang gak kenal siapa itu Bronsons, bisa tonton alur cerita film Bronsons di Sensasi Trends. Kalau gak lupa, nanti linknya gue cantumin di deskripsi. Rocky pun datang menjenguknya dan meminta maaf atas perkataannya kemarin, yang sesungguhnya itu dia ucapkan agar Adonis mau fokus latihan, karena lawan yang akan dihadapinya adalah petarung besar. Singkat cerita, mereka pun sudah saling maaf-maafan, minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir batin, hingga latihan pun kembali dimulai. Dalam latihan kali ini, terkadang Adonis harus latihan di RSUD karena Rocky melatih sambil dirawat. He'll probably drop it. Oh. Look at him. Singkatnya, hari press conference antara Donnie dan Ricky pun tiba. Awalnya semua berjalan lancar, hingga salah satu pernyataan Ricky menyinggung perasaan Adonis hingga membuat keributan terjadi, dan laga ini pun akan semakin panas. Scene pun berganti ke kamar hotel. Rocky mengerti bahwa Adonis sedang sangat gugup dan emosinya menjadi labil. Menyadari hal itu, Rocky membawakan Bianca untuk Adonis untuk membuatnya rileks dengan terapi kuda-kudaan. Ya, sungguh guru yang sangat pengertian. Setelah selesai melakukannya, mereka pun segera pergi ke gedung pertandingan, yang mana di sini Adonis mendapat sebuah kiriman hadiah dari ibu tirinya, yang ternyata isinya berupa celana boxing baru. Very nice color. Dan setelah sedikit pemanasan, pertandingan antara Adonis melawan Ricky pun akan segera dimulai. Di sini Adonis mendapat tekanan yang tinggi karena notabene penonton lebih berpihak pada Ricky. Dan singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Nervous energy can wear you out as the fight goes. Jab to keep young Creed at bay. You can see Creed lands the jab. Conlan grins at it. Conlan fires the hard fighters like Creed trying to get close to Conlan against the. Di ronde pertama, Adonis terlihat cukup kewalahan menghadapi Ricky, hingga Ricky berhasil membuat pelipis Adonis lecet. Conlan lands a shot. Okay? Adonis was lucky there wasn't enough. Keep making mistakes like that. He's gonna jab his foot on the right. When he leaves it out there, drop that right hook. Namun di ronde kedua, Adonis berhasil memancing emosi Ricky hingga dia bisa menggores di pelipis bawah Ricky. Saling balas-membalas hantaman pun terjadi di sini. Hingga di ronde kelima, Adonis berhasil menerapkan jurus Rocky yang membuat Ricky kewalahan. Baku hantam kembali berlanjut antara mereka. Adonis berhasil menemukan kelemahan Ricky hingga Ricky kewalahan. Namun, sedikit kelengahan Adonis membuat sebuah pukulan Ricky berhasil mendarat di pipi Adonis hingga bibirnya jadi kayak gini. Ekspresi wajah lo ketika diputusin pacar, padahal baru tadi pagi jadiannya. Adonis pun sempat pingsan di sini, dan Ricky sudah selebrasi kemenangan. Namun tiba-tiba bayangan ayah Adonis datang dan membuatnya sadar kembali, dan Ricky pun gak jadi menang. Pertandingan pun dilanjutkan kembali. Namun tak lama kemudian bel dibunyikan dan Adonis kembali mendapat perawatan.
eye looks like it's almost shut. Di sini mata Adonis yang sudah berubah menjadi mata jengkol membuat wasit harus memanggil medis. Di sini medis mengecek penglihatan Adonis dan mengetesnya dengan memberi pertanyaan jumlah jari dokter. Saat itu kondisi Adonis yang sudah tidak bisa melihat dengan sebelah mata bisa membuat pertandingan ini dihentikan. Namun dengan kecerdasan Rocky yang menepuk leher belakang Adonis sesuai dengan pertanyaan jumlah jari dokter, sehingga Adonis bisa menjawab pertanyaan itu dan pertandingan bisa dilanjutkan kembali. And again. 2. 3 fingers. How many of them is 4? Hingga sampai ronde ke-12, Adonis yang sudah tahu kelemahan Ricky tersebut menyerang sekuat tenaga. Hingga sebuah pukulan dahsyat berhasil dia lancarkan dan membuat Ricky terjatuh dan terbungkam. Throwing body shots like he's Rocky Balboa. Creed spins, puts the champ in the corner. Closing seconds of the fight. Going upstairs like he's Apollo Creed. Dan akhirnya Adonis pun menang. Be saved by the bell in the 12th and an unforgettable night. He's no longer just the... Tapi nggak jadi, karena di akhir hitungan wasit ternyata Ricky bisa bangkit lagi. Dan karena kedua petarung masih sama-sama sadar hingga ronde ke-12, maka pemenangnya ditentukan berdasarkan penghitungan poin. Dan hasil dari perhitungan poin menyatakan bahwa yang menang adalah Ricky Kambuaya, maksud saya Ricky Colon. Ya, dan kali ini benar-benar menang. Namun di sini Ricky sangat mengapresiasi dan mengakui kehebatan Adonis. Dan di akhir sesi, ketika presenter menanyakan pada Adonis, "Adonis, aku tahu kau tak pernah bertemu dengan ayahmu. Namun, jika ayahmu masih hidup, apa yang akan kau katakan padanya?" Dan inilah jawaban Adonis. I just tell him that I love him. I'm proud to be a Creed. I know he ain't leave me on purpose. Dan singkatnya, bersamaan selesainya pertarungan ini, film pun tamat. Oke, pelajaran apa yang lo dapat dari film ini guys? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jawab yang gokil ya. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye-bye. Throwing body shots like he's Rocky Balboa. Creed spins, puts the champ in the corner.